Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali di dalam program solusi asik dari Pak Iip, ya. Selama beberapa waktu ke depan kita akan diskusi, kita akan curhat, kita akan ngobrol tentang berbagai problematika kehidupan, ya, khususnya masalah cinta. Nanti kalau ada pertanyaan, seperti biasanya bisa disampaikan ke nomor WA yang akan muncul di bawah ini, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mencintai seorang wanita. Cinta pertama saya, teman sejak SD, dan saat ini kami sudah kuliah tingkat akhir. Sudah beberapa kali saya menyatakan cinta, tapi ditolak terus. Alasannya selalu sama, bahwa saya terlalu sibuk untuknya. Namun, saya heran, meski dia terus menolak saya, dia tidak pernah bisa jauh dari saya, meski saya sudah pernah mencoba menghindarinya. Ya. Dia sering minta antar dan ditemani kemana-mana. Tetangga, bahkan keluarganya mengira kami pacaran. Apa yang harus saya lakukan? Saya capek cuma di PHP terus. Terima kasih, ya. Baik, jadi sebenarnya ini tidak di PHP kan? Wong sudah ditolak terus. Kalau sudah ditolak terus, ya, itu artinya sudah tidak diberikan harapan. Tetapi ya, yang harus dipahami bahwa ketika yang bersangkutan tidak bisa jauh-jauh, ya tetap minta antar ke sana kemari, tetap punya kebutuhan yang selama ini memang itu kita perankan. Misal peran jadi pria siaga, ya, siap antar jaga. Nah, dalam konteks yang demikian, dia mungkin meletakkan kita hanya sebagai seorang sahabat dan tidak lebih dari itu, karena bertemannya kan memang sudah lama, ya. Nah, jadi memang sebenarnya tidak ada unsur PHP di sini, ya. Kalau seseorang mem-PHP, maka dia tidak akan menolak, ya. Dia akan memberikan harapan, ya, kepada kita. Misal, ya, jawabannya bukan kita tidak usah pacaran karena kamu terlalu baik, tetapi saat ini saya belum siap dengan komitmen. Nah, itu mem-PHP. Tetapi kalau sudah jawabannya enggak, saya enggak pacaran dulu, ya, atau saya tidak mau pacaran, ya, dengan kamu karena kamu terlalu baik untuk saya. Nah, jadi ini sebenarnya orangnya menurut saya sangat sopan dan santun, ya. Pemilihan diksi di dalam menolaknya ini menurut saya baik, ya. Faktanya, biarpun sudah ditolak, diminta untuk antar jemput ke sana kemari pun tetap bersedia. Biasanya orang kalau sudah ditolak atau disakiti atau dikhianati, ya, papasan saja tersenyum tidak mau. Nah, ini menunjukkan bahwa pemilihan diksi, ya, teknik dia menyampaikan penolakannya itu kan tidak menyakitkan atau tidak terlalu menyakitkan. Kalau yang menyakitkan itu contohnya, saya tidak mau sama kamu karena kamu bukan tipe saya, ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih orientasi jawabannya seperti itu, ya. Jadi kamu terlalu baik untuk aku dan aku tidak pantas untuk kamu. Nah, sebenarnya yang dia sampaikan bahwa
kita itu bukan tipe yang dia inginkan, yang dia harapkan, yang dia impikan ya. Jadi memang menjadi orang baik ya, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi seseorang yang memiliki visi hidup yang jelas itu baik ya, dan saya pikir sangat penting. Bagi siapa? Bagi mereka yang memang sudah memiliki cara berpikir yang dewasa ya. Tetapi kan tidak sedikit orang yang kemudian mungkin usia sudah cukup senior lah ya untuk klasifikasi merintis atau mempersiapkan diri untuk menikah. Misal mahasiswa tingkat akhir ya, sudah berada pada margin usia 23, 24 tahun ya. Saya pikir itu usia yang sebenarnya sangat memadai untuk memulai sesuatu yang serius ya. Tetapi bahwa usia yang senior itu tadi belum tentu kan diikuti dengan cara berpikir atau cara pandang yang sesuai dengan usia ya. Jadi ya bisa saja kalau kemudian pada sekelompok orang ketika usia sudah 24-25 tahun itu mencari laki-laki yang dewasa misal ya, yang bertanggung jawab, yang mencintai, yang menyayangi dan seterusnya tadi. Tetapi faktanya kan tidak sedikit juga yang di usia itu masih berorientasi nyari asal yang ganteng lah. Kemudian ya pokoknya parameter-parameter yang sifatnya physically tadi. Nah jadi ternyata ada parameter-parameter yang lain yang membuat seseorang itu masuk ke dalam tipe yang dia inginkan ya. Jadi kalau sudah bicara tentang tipe yang diinginkan, itu biasanya tidak akan jauh-jauh dari parameter-parameter yang bersifat physically ya. Ganteng, tinggi, atletis, kulitnya putih ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu parameter-parameter tipikal yang kemudian membuat seseorang suka atau tidak suka ya. Nah, jadi apa yang kemudian harus saya lakukan ya? Ya, saya pikir kalau sudah berkali-kali ditolak, ya sudah. Tidak usah berharap lagi. Ya, toh manusia kan tidak cuma satu ya. Artinya mosok di kampus tidak ada yang lain yang lebih keren dari yang bersangkutan ya. Kita ini kan masalah setelan apa yang kita pasang di dalam benak kita, di otak kita, yang kemudian akan berpengaruh ke alam bawah sadar kita dan kemudian membentuk karakter kita. Jadi kuncinya jangan terobsesi ya. Jadi kita setel saja di otak kita ini bahwa saya bisa kok mencintai yang lain, saya bisa jatuh cinta ke yang lain, saya bisa jatuh cinta asal orangnya baik ya, orangnya menyayangi dan mencintai saya dan seterusnya tadi. Itu kita tanamkan di dalam benak kita. Nah, itu pula yang kemudian akan menjadi opsi kebijaksanaan hidup kita. Coba bayangkan ya, dari SD sampai kuliah berapa tahun itu? Kalau kemudian misal jatuh cintanya kelas 6 SD ya, SMP, SMA 6 tahun, sekarang mahasiswa tingkat akhir, taruhlah tingkat 3 begitu ya, atau tingkat 4, artinya 10 tahun. 10 tahun setiap kita sadar yang kita tanamkan di dalam benak kita bahwa saya mencintai dia, dia cinta pertama dalam hidup saya tidak bisa mencintai wanita yang lain dan hanya dia yang layak menjadi istri saya. Ya sudah, itu 10 tahun loh ya kita mendoktrin diri kita sendiri seperti itu. Itulah yang kemudian membuat kita tidak bisa berpaling kepada yang lain. Nah, maka setelannya di sini yang kemudian harus diperbaiki ya, bahwa kita bisa jatuh cinta dengan yang lain ya, asalkan dia orangnya baik, pengertian, dan yang lebih penting lagi
dia mencintai, menyayangi, dan setia kepada saya. Ya, jadi orang-orang bijak kan mengatakan bahwa hidup itu tidak hanya selebar daun kelor. Ya, jadi jangan jadi seperti katak yang ada di bawah tempurung. Kalau yang kita pahami teman bergaul kita cuman ya teman kuliah begitu ya. Ya saya pikir lingkungan pergaulan itulah yang kemudian akan membuat kita menarik kesimpulan bahwa dia satu-satunya yang terbaik dan yang layak untuk dipilih. Tetapi ketika kita meluaskan pandangan kita, kita memperlebar ranah pergaulan kita, saya yakin dan percaya ada begitu banyak profil yang kemudian bisa kita pertimbangkan untuk menjadi teman hidup kita kelak setelah kita menikah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Iip Wijayanto. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.